Prabu Jayabaya merupakan Raja Kediri periode 1135 sampai 1159 Masehi yang terkenal akan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan yang hingga saat ini diyakini sebagian besar telah terbukti dan terjadi. Prabu Jayabaya naik tahta sebagai Raja Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtri Singha Parakrama Uttunggadewa. Saat di bawah kekuasaan Prabu Jayabaya, kerajaan Kediri disegani dan berada pada puncak kejayaan. Ramalan Prabu Jayabaya disebut sebagai Jangka Jayabaya yang melegenda. Beberapa ramalannya saat itu tentang masa depan hingga kini diyakini terbukti. Sejumlah bukti kebenaran ramalan Prabu Jayabaya banyak diingat masyarakat. Di antaranya ramalan bahwa Pulau Jawa nantinya akan berkalung besi. Jika ditafsirkan sekarang kemungkinan adalah kehadiran kereta api dengan relnya dari besi yang mengelilingi Pulau Jawa. Ramalan Prabu Jayabaya yang terkenal lainnya adalah kedatangan pria berkulit putih yang akan menduduki Jawa dalam waktu yang sangat lama. Ramalan itu kemudian dikaitkan dengan penjajahan Indonesia oleh Belanda yang menjejakkan kaki di bumi Nusantara pada 1595, lebih dari 350 tahun setelah pemerintahan Prabu Jayabaya. Ramalan itu diikuti oleh firasatnya tentang orang-orang berkulit kuning dari utara, yang kedatangannya akan menandai berakhirnya kekuasaan orang kulit putih Indonesia dan kemudian akan menduduki Jawa sendiri seumur hidup. Prediksi ini sesuai dengan kedatangan Jepang yang menginvasi Indonesia pada Perang Dunia II. Dalam buku bertajuk, Membuka Tabir Ramalan Jayabaya di Era Reformasi, disebutkan apabila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka akan ada jago KAT berbulu kuning yang akan menguasai Pulau Jawa. Lamanya hanya seumur jagung. Jago KAT berbulu kuning yang dimaksud kemungkinan besar adalah tentara Jepang yang berperawakan kecil dan kulit kuning. Dalam catatan sejarah disebutkan kedatangan Jepang mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Jepang juga hanya berkuasa selama 3,5 tahun, tidak seperti bangsa Belanda. Meski demikian, ada ramalan Prabu Jayabaya yang hingga kini belum terjadi namun tetap diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa. Dalam ramalan itu, Prabu Jayabaya percaya bahwa akan ada masa di mana Indonesia dipimpin oleh seorang ratu adil yang akan membawa tanah air menuju kemakmuran. Dalam buku Ramalan Jayabaya, Indonesia Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan, karangan Suwiditono disebutkan gambaran ciri-ciri yang menandai masa di mana Ratu Adil tersebut akan segera tiba. Datangnya Sang Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya yakni ditandai gunung-gunung yang akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Sosok Ratu Adil yang dimaksud adalah Satrio Piningit. Ratu Adil akan muncul di masa penuh penderitaan, masa penuh kesewenang-wenangan, masa ketidakadilan, orang-orang licik akan berkuasa dan yang baik akan tertindas. Setelah masa yang paling berat itu, diramalkan akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan bagi Nusantara. Ratu Adil atau Satria Piningit merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat, ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata kunci ramalan Jayabaya diyakini adalah perubahan zaman. Hal itu menggambarkan kefanaan dalam kehidupan di dunia serta keniscayaan tentang pembalasan yang setimpal. Dalam buku Ramalan Jayabaya, bagian akhir, Indonesia Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan, disebutkan Prabu Jayabaya memerintahkan dua pujangga, yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh untuk menyadur dan menciptakan karya sastra. Karya tersebut kemudian dikembangkan dan disebarluaskan kepada rakyat melalui tembang berbahasa Jawa. Salah satu karya sastra yang terkenal adalah Kitab Bharatayuda. Cerita Kitab Bharatayuda merupakan penggalan dari Kitab Mahabharata, yang mengisahkan tentang perang 18 hari antara Pandawa dan Kurawa di padang Kurusetra yang dikenal sebagai Perang Bharatayuda. Dalam gubahan Kitab Bharatayuda, nama Jayabaya kerap disebut sebagai bentuk sanjungan terhadap raja. Kitab ini selesai ditulis pada 6 November 1157.
Kisah akhir riwayat Prabu Jayabaya adalah sebagai berikut. Prabu Jayabaya dikabarkan turun tahta dalam usia senja. Beliau mengakhiri masa hidupnya dengan cara moksa, yaitu meninggal dunia tanpa jasad, atau menghilang tanpa meninggalkan bekas untuk selama-lamanya. Tempat moksa Prabu Jayabaya terjadi di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasi tersebut kini dianggap sebagai petilasan dan menjadi tempat ziarah yang dihormati oleh penduduk setempat dan peziarah dari berbagai penjuru. Bukan hanya warga sekitar Kediri, tetapi pengunjung yang datang juga dari kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta, Surabaya, Situbondo, Pasuruan, Bandung, dan daerah lainnya, bahkan ada yang datang dari mancanegara seperti dari Inggris dan Australia. Motivasi mereka bervariasi, mulai dari mencari keberuntungan dalam pendidikan, kesuksesan di dunia kerja, hingga berbagai harapan lainnya. Ritual-ritual khusus dilakukan oleh peziarah yang datang, mulai dari sendang tirta kamandanu hingga berdoa di lokasi pamoksaan. Ada yang datang untuk melanjutkan rangkaian ritual dari sendang tirta kamandanu dan berdoa di pamoksaan. Tidak semua pengunjung yang melakukan ziarah mengikuti ritual yang lazim dilakukan. Beberapa datang semata-mata untuk memahami lokasi petilasan moksa Sang Prabu Jayabaya, menikmati area tersebut dengan berfoto, atau bahkan sekedar mandi di sendang. Demikian telah kami sampaikan serangkaian cerita sejarah tentang Prabu Jayabaya, masa kejayaan hingga sampai masa akhir hayat sang raja. Semoga kisah sejarah nyata ini bisa menambah wawasan kita semua, khususnya tentang sejarah dan kebudayaan yang ada di Nusantara tercinta. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa tombol like dan subscribe, juga komen, sebagai bentuk apresiasi dan kritik yang bersifat membangun, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.